Baik, selamat siang. Saya akan menjelaskan mengenai metode numerik tentang simultan atau sistem linier. Nah, dalam hal ini, sistem linier dapat diselesaikan melalui eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss sendiri terdiri dari dua, yaitu Gauss-Knight dan Gauss-Jordan. Untuk pertama, saya akan menjelaskan tentang Gauss-Knight. Dan sebelum memasuki itu penjelasan, saya akan memberitahu nama dan NIM saya. Perkenalkan, nama saya Silvo Ngapatino Rossi dengan NIM 2109070376038. Baik, langsung saja akan saya mulai. Pertama, nilai-nilai ini akan saya masukkan dari persamaan-persamaan tersebut ini. Kemudian, setelah kita masukkan ini, nanti akan kita cari mulai hasilnya. Baik. Nah, kemudian setelah kita masukkan nilai ini, maka kita akan membuat seperti Gauss-Knight itu dalam bentuk row echelon form. Jadi row echelon form itu pada posisi segitiga atas ini, segitiga bawah, yang bagian sini akan memiliki nilai 0. Jadi kita akan membuat bagian sini 0. Yang di sininya 1, 1, 1, dan ini adalah 0. Jadi langsung saja kita buat. Untuk membuat ini kan, ini pertama ini sudah menjadi 1. Kita tidak perlu mengubah lagi. Kemudian ini yang kita buat 0. Untuk kita membuat 0 ini, kita perlu mengurangkan ini baris kedua ini dengan baris pertama. Dan setelah ini kita bisa lihat kan bahwa ini ada sudah 0. Selanjutnya kita mengubah yang dua ini untuk menjadi 0. Bagaimana caranya itu adalah ini baris pertama ini kita kalikan dengan negatif 2. Jadi negatif 2 ditambah dengan baris ketiga, negatif 2 dikali dengan baris pertama ditambah dengan baris ketiga. Hasilnya akan menjadi 0 di sini. Maka kita hitung saja. Langsung saja di sini. Kita masukkan nilai itu di baris pertama karena ini baris pertama dan baris kedua tidak berubah. Nah, selanjutnya kita akan mengubah ini pada baris ketiga, akan kita ubah jadi seperti ini. Negatif 2 dikali baris pertama ditambah dengan baris kedua, baris ketiga maksud saya 0. Ini juga sama juga di sini, baris pertama salah, 2 kali dulu kali 2 baris pertama ditambah baris ketiga, negatif 1 tetap. Ini seharusnya negatif 1.
Nah, ini negatif 1. Kemudian yang ini negatif 2 dikali baris pertama 1 ditambah baris ketiga 0. Kemudian yang ini sama juga, negatif 2 dikali baris pertama ditambah baris ketiga negatif 2. Setelah kita dapat ini, kan ini 0 dan ini 0. Selanjutnya kita akan mengubah ini. Dan ini juga kita harus ubah ini, jangan sampai 0. Bagaimana caranya ini kita buat seperti ini? Adalah dengan menambahkan baris ketiga ini dengan baris kedua. Jadi ini biasa nanti hasilnya negatif, yang ini baris kedua ditambah baris baris ketiga ditambah baris kedua hasilnya 0. Maka baru itu kita bisa hitung. Nah, langsung saja. Disenterkan dulu. Yang kita ubah adalah baris ketiga, jadi baris kedua dan pertama yang tidak akan berubah. 4. Nah, setelah itu kita akan mencari nih baris ketiga. Dari baris ketiga itu ditambah dengan baris kedua. Langsung saja. Baris ketiga. Ini tambah baris kedua. Yang ini. Hasilnya kan 0 tetap. Yang ini baris ketiga, yang satu ini ditambah baris kedua. Hasilnya kan 0 seperti yang kita inginkan. Nah, kemudian yang ini. Salah. Ini baris ketiga. Ditambah baris kedua. Hasilnya akan menjadi min 2. Dan ini yang terakhir. Salah lagi. Ini baris kedua, baris ketiga. Ditambah baris kedua. Maka hasilnya akan jadi min 6. Nah, setelah kita dapatkan ini, baru kita masukkan persamaan ini untuk mencari nilai ini tersebut. Kita kerjakan di bagian sini aja. Nah, dari sini kan kita bisa melihat bahwa ini 2x1. 2x1 ini kan sama dengan 0. Yang ini x1-nya, ini x2, ini x3. Yang ini adalah augmented matrix-nya, yaitu persamaannya, sama dengannya. Jadi yang ini 0, 0, negatif 2, yaitu x3-nya, dikali dengan, itu sama dengan 6. Jadi di sini 2 kali negatif 2 sama dengan 6. Nah ini kan, habis itu kita perhitung aja dulu ini. Yang pertama yang persamaannya. Yang ini adalah negatif 4. Berarti yang ini kan 10. Yang ini 6 jadi berubah. Nah, negatif 2 dikali 2 sama dengan 4. Sama dengan, baru ini persamaannya ini 6. Jadi bagaimana kita mengubahnya ini menjadi X2-nya ini menjadi koefisien 1. Yaitu kita bagi 4.
Terus, oh salah. Ini adalah negatif 2x3 kan? Sama dengan 6. Nah, iya, jadi ini kan negatif 2x. Ini negatif 6. Nah, bagaimana kita membuat x-nya ini menjadi x1 atau koefisien 1? Ya kita bagi dengan x2 ini, tapi ruas sebelahnya juga kita bagi dengan x2. Maka x3-nya itu kok bisa kayak gini sih? Iya sudah iya. Aduh, nah, jadi x3-nya itu bakal sama dengan sama dengan yaitu 3. Dikarenakan ini kan negatif x2 eh negatif 2x3 sama dengan negatif 6. Jadi negatif 2-nya itu kita bagi, negatif 6-nya kita bagi dengan negatif 2. Hasilnya ini. Setelah kita dapatkan ini kan bisa kita masukkan ini ke persamaan kedua yang ini. Jadi persamaan kedua itu kita taruh di bawah sini aja. X2 kita tidak tahu. Jadi masukkan seperti ini. Ditambah negatif 2 kali 3. Atau kita langsung saja negatif 6. Nah, sama dengan negatif 4. Nah, ini kan ada negatif X2, ini ada 4. Kemudian ini kan untuk mencari X2, yang kita cari kan sebenarnya X2 ini. Maka kita pindahkan ruas ini 6. Atau kita tambahkan, tambah 6, di sini tambah 6. Jadi hasilnya ini 2, 2. Di sini 2x2, di sini sama dengan 2. Nah, untuk membuat koefisien X2-nya jadi 1, kita bagi 2, bagi 2. Jadi hasilnya itu X2 sama dengan 2. Ini kita menghitungnya dari bawah ke atas ya, yang disebut dengan back substitution, bukan dari atas ke bawah. Nah, kemudian yang persamaan pertama ini untuk mencari X1-nya kita pakai. Jadi X1 sama dengan X2-nya ini adalah 1 aja kan koefisiennya, berarti 1 dikali dengan 2, 1 tambah 2, saya bukan, baru 1 tambah 3, karena ini kan X3, koefisiennya 1 juga, sama dengan 6. Bisa kita lihat di sini kan, bahwa ini kita mencarikan X1, nilai X1. Yang ini kita akan pindah ruas atau kita, kan ini total 5, kita kurang 5. Di sini kita kurang 5, berarti 5 di sini habis. Yang ini 6 kurang 5 berarti 1. Berarti X1 itu adalah 1. Nah,
Jadi ini adalah hasil dari nilai variabel bebas yang ada pada sistem linear tersebut. Dan ini adalah salah satu cara, yaitu cara cara Gauss-Knife, yaitu menggunakan row echelon form. Kita membuat segitiga bawah ini, segitiga bawah 0 dengan nilai diagonal seperti ini, baru kita bisa dapatkan ini dengan variabel dari masing-masing ini. Ya, cuma yaitu aja ya, bersemu. Ini adalah cara pertama, kemudian saya selanjutnya akan menjelaskan tentang Gauss, eliminasi Gauss-Jordan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode Gauss-Jordan. Jadi dengan nilai sistem linear yang sama, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3 ini, kita buat menjadi matriks augmented dengan nada persamaannya hasilnya ini. Setelah itu, langkah pertama sama dengan langkah Gauss-Knife, itu kita buat ini 0 di bawahnya, hasilnya juga sama nih. Kemudian baris ketiga ini kita kurangkan dengan baris pertama dikali 3. Jadi ini baris pertamanya ini, salah ini dikalikan 2. Jadi ini baris ketiga dikurangkan dengan ini dikali 2. Jadi 2 dikurang negatif 2 jadi 0. Di sini 0 kan. Pokoknya baris ketiga ini dikurangkan dengan baris pertama yang telah dikalikan 2. Hasilnya ini. Selanjutnya masih sama, kita mengubah baris ketiga ini, tetapi baris ketiga ini ditambahkan dengan baris kedua untuk membuat pada kolom kedua ini pada baris ketiga menjadi 0 ini. Kemudian baris pertama kita ubah untuk mendapatkan 0. Nah, bedanya metode Gauss-Knife dengan Gauss-Jordan ini adalah kita membuat ini menjadi reduced echelon form. Berarti ada segitiga bawah dan segitiga atas. Ini 0, negatif 2, dan 3 ini. Kita akan buat jadi 0, 0, 0. Dan diagonal satunya ini akan menjadi nilai 1. Nah, sebenarnya di sini ada, di bagian sini, sini dan sini, 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 dan sini, sini, ada reduce echelon formnya yang ada 1, 1, 1, dan ini 0 segitiga bawah dan 0 segitiga atas. Tapi saya tidak ada perlihatkan, biar lebih fokus ke sini saja. Setelah kita kurangkan ini baris pertama ini dengan baris kedua, kita masukkan ke baris pertama. Selanjutnya kita ubah ini baris ketiga, kita ubah ini untuk menjadi 1. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kalikan setengah. 2 ini dikalikan setengah kan, maka hasilnya 1. Di sini hasilnya dikalikan setengah, ini dari negatif 6 dikalikan negatif setengah, hasilnya itu adalah 3. Kemudian setelah kita buat ini seperti ini, kita kalikan ini baris pertama ini, kita kurangkan baris pertama dengan baris ketiga yang kali dikali 3. Yang akan diubah ini adalah baris pertama, jadi 1 dikurang negatif 3 kali 0, jadi hasilnya 0 di sini. Ini sudah 1 kan baris pertama, hasilnya tetap 1 ini. Dan ini 0 dengan kali 0, hasilnya tetap jadi 0. Yang ini kan ini 3 dikurang dengan negatif 3 kali 1, jadi ini negatif 3, hasilnya di baris ketiga dikurangkan dengan tambah 3 nih, plus 3, jadi hasilnya 0 di sini kan. Kita mengubah baris pertama. Selanjutnya baris pertama ini 10,
dikurangkan negatif 3 dikali dengan 3. Jadi ini negatif 9. 10 dikurang negatif 9 hasilnya 1. Ini 1. Kita ubah di persamaan pertama atau baris pertama. Pokoknya yang saya buat dari ini awal ini B1, B2, B1 lagi. Pokoknya yang awal-awalnya ini adalah baris yang akan kita ubah. Ini baris ketiga yang diubah. Dari sini yang kita ubah menjadi seperti ini. Ini baris pertama. Yang ini kita ubah menjadi seperti ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya, setelah kita buat ini 0, yang terakhir adalah membuat ini negatif 2 ini menjadi 0. Yaitu dengan ini. Baris kedua ini kita ubah baris kedua. Kita tambah 2 kali negatif 2 kali baris kedua, baris ketiga. Jadi ini tidak berubah, ini tidak berubah. Yang kita ubah adalah baris kedua. Jadi 0 ditambah 2 kali negatif 3. 2 kali baris ketiga. Hasilnya 0 tetap. Ini 2 ini ditambah 2 kali baris ketiga ini 0. Jadi hasilnya tetap 1. Yang ini negatif 2 ditambah negatif ditambah 2 kali negatif baris ketiga. Ini jadinya hasilnya 2. Jadi negatif 2 ditambah 2 hasilnya 0. Yang ini kemudian baris kedua. Ini baris kedua negatif 4 ditambah 2 kali 3. Baris ketiga ini kan hasilnya jadi 6. Negatif 4 ditambah 6 adalah 2. Nih, nah, kemudian untuk mendapatkan nilai X1, X2, dan X3 ini mudah untuk Gauss Jordan. Dikarenakan Gauss Jordan ini sudah satu, ini satu, ini juga satu. Jadi kita tahu karena ini 00 dan ini 0000, jadi kita tahu di sini ini X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2, X3-nya sama dengan 3. Jadi kita tidak perlu lagi substitusikan persamaan yang di atas ini untuk mencari nilai X1-nya, X2-nya, X3-nya kayak percobaan di Gauss Net lagi. Karena kita telah membuat ini jadi koefisien satu. Jadi hasilnya itu sama dengan persamaannya itu, hasil persamaan. Ini hasilnya ini, hasilnya ini, hasilnya ini. Nih. Jadi itu persamaan Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan. Ini memudahkan kita sih untuk mencari nilainya langsung, nilai variabel bebasnya langsung dalam sistem linear. Tapi yang masalahnya itu adalah prosesnya yang lebih lama. Apabila Gauss Knight kan yang hanya diperlukan kita membuat ini menjadi negatif, itu segitiga bawah 0. Setelah itu kita bisa ngitung aja sudah. Nah, untuk Gauss Jordan kita harus buat segitiga bawah dan segitiga atas. Dan diagonal nilai matriksnya ini harus ada satu semua. Baru kita bisa selesaikan. Itu adalah ciri khas dari Gauss Jordan yang disebut dengan reduced row echelon form. Reduced echelon. Nah, untuk Gauss Knight itu disebut dengan row echelon form. Jadi sekian untuk metode Gauss Jordan ini. Selanjutnya saya akan membahas tentang bahasa pemrograman untuk menyelesaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode Gauss dan Gauss Jordan, tetapi ini saat ini menggunakan bahasa pemrograman. Jadi yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mengimport NumPy library-nya. Nah, di dalam NumPy ini ada sys, baru kita import lagi. Nah, baru kita memasukkan ini variabel bebas akan seberapa banyak yang akan kita buat ini. Contoh di anu ini ada 3 kan, X1, X2, dan X3 variabel bebasnya. Baru ini adalah function untuk membuat matriksnya.
Kita buat ini matriks 3 kali 4. Ini 3, kita isi 3. Biasanya ini kita isi 3 baris. Yang ini kan n tambah 1 berarti 4. 4 kolom. Dan ini adalah fungsi untuk mencari solusinya dari parabola tersebut. Ini function x. Nah, untuk memasukkan nilai koefisien parabola ini, kita print dulu ini string dengan nilai barisnya ini sampai range ke n, dan untuk c-nya ini adalah sampai n tambah 1, berarti misalnya ini 3, berarti ini 4, berarti nilai a, b, baris matriks a ini adalah baris dan c-nya, kita inputkan masing-masingnya nilainya dalam posisi itu. Misalnya nilainya 0, 0 berarti kan ini untuk Python kan indeks penghitungannya dari 0. Dari 0, kalau misalnya 3 berarti 0, 1, dan 2. Itu sudah 3. Oke, nilai 4, 0, 1, 2, 3. Itu sudah 4. Jadi ini misalnya A barisnya ke 0 berarti 1. Ini posisinya kolom ke 1 berarti paling atas, di ujung paling kiri paling atas itu biasanya kalau di matriks. Jadi ini menunjukkan koefisiennya. Baru ini kita mulai langkah-langkah dari Gauss Map ini untuk baris dalam range ke n. Apabila matriks A dan B dan C-nya ini sama dengan 0, maka nanti prosesnya ini akan error, langsung keluar deh, karena tidak bisa dibagi dengan 0. Selanjutnya untuk kolomnya ini, nilainya barisnya ditambah 1, dan n nya ini segini, kemudian hasilnya seperti ini, akan kita rasiokan. Selanjutnya untuk mencari K ini, dalam range-nya itu n tambah 1, ini adalah range barisnya ya, barisnya itu akan ditambahkan 1, jadi misalnya barisnya 3 jadi 4 gitu. Ini adalah matriks ACK, ACK-nya dikurang rasio gitu, nilai rasio ini dikali dengan matriks baris dengan K, dengan K ini adalah n tambah 1 ini. Nah, kemudian ini adalah back substitution. Back substitution itu seperti yang aku bilang pada Excel itu, kita mencari nilainya itu dari bawah, kan ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Maka kita menggunakan persamaan 3 dulu untuk mencari ini, mencari X3-nya. Selanjutnya kita persamaan 2 untuk mencari X2-nya. Persamaan 1 mencari X1-nya. Dari bawah ke atas kita mulai. Jadi ini adalah fungsinya. Selanjutnya untuk B atau baris dalam range ini N kurang 2. Ini mulainya dari 3 dikurang 2. Di stepnya itu min 1 sampai, dan stopnya ini adalah min 1 juga. Kita akan lewati tiap min 1-nya ini. Kita langkahnya ini tiap tiap min 1, tiap min 1, tiap min 1. Tapi saat kita mencapai min 1-nya akan stop. Nih. Jadi X, open bracket B, ini. X ini kan untuk mencari function untuk mencari solusinya atau hasil. Maka kita gunakan juga di sini untuk mencari B, open bracket, matriks A, B, N. Kemudian ini C, mencari kolom, ini fungsinya. Dan ini akan, nah, ini untuk mencari nilai dari solusinya itu tersebut. Maka, nah, selanjutnya ini untuk memperlihatkan, mengoutputkan hasilnya itu dalam Python tersebut. Ini leb B dalam range sampai N. Printnya ini akan ke bawah terus sampai hasil yang didapatkan. Baru N. Ini salah satu contohnya. Nah, ini kan ada variabel bebas. Variabel bebas kita ada 3.
Untuk nilai yang pertama itu kan adalah 1. Baris pertama, kolom kedua. 1 juga nilainya di soal tersebut. Baris pertama, kolom ketiganya. Soal hasilnya 1 juga koefisien. Terus baris pertama dan kolom keempat. Kolom keempat ini biasanya yang sama dengannya itu. X1, X2, X3 sama dengan. Nah, dalam hal ini adalah 6. Nah, ini adalah baris kedua. Kolom pertama, 1. Sama ini, pokoknya ini sebaris, satu baris, tapi beda-beda kolom. 2, min 1, sama dengan 2. Baru baris ketiga, yang terakhir ini, 2, 1, 2. Dengan hasilnya sama dengan 10. Maka akan dipadukan hasil ini. Langsung muncul hasilnya, tanpa dihitung lagi dengan langkah-langkah yang awal-awal itu. Kita anuin baris pertama, seperti ini, dikurang baris ke berapa gitu. Baru kita masukkan itu ke barisnya untuk mendapatkan segitiga bawah atau segitiga atasnya itu. Kita bikin seperti itu. Kita masukkan. Nah, kalau di pemrograman ini tinggal masukkan aja koefisien. Maka program ini akan menjalankan untuk mendapatkan hasil ini. Sama ini kan, ini X1, ini X2, X3. 1, 2, 3, hasilnya sama. Dan selanjutnya adalah Gauss-Jordan. Gauss-Jordan hampir sama semuanya, tapi langkah-langkah Gauss-Jordan yang berbeda. Nah, ini kan untuk I ini adalah baris, J itu adalah kolomnya. Nih, untuk I dengan range N, apabila matriks A dengan baris dan barisnya itu sama dengan 0, posisinya ini sama, berarti akan error. Jadi ini tidak akan bisa dilakukan, maka akan exit ya library tersebut, perpustakaan tersebut. Untuk kolomnya itu dalam range N, apabila I-nya itu tidak sama dengan, ini tidak sama dengan J, apabila I-nya ini tidak sama dengan J, maka akan dicari rasionya, yaitu matriks A dengan kolom dan baris dibagi matriks A, ini I atau baris-baris. Kemudian ke ini dengan range N tambah 1, misalnya N-nya 3 ditambah 1, maka matriks A JK sama dengan A JK dikurang. Ini nilainya sama, akan nilai sama juga dikurang rasio dikali matriks A IK. Untuk mendapatkan hasilnya ini seperti ini. Nah, untuk Gauss Jordan ini kan kita tidak perlu lagi untuk masih substitusikan, soalnya nanti kan nilainya diagonal satu-satu semua. Untuk variabel bebasnya untuk langsung diketahui nilainya. Jadi tidak perlu lagi pakai back substitution. Jadi for I in range sampai N ini, X, I, nah ini ada function untuk mencari solusi ini, X tadi kan, sama dengan matriks A, I, N, dibagi matriks II. Kemudian ini adalah output hasilnya sama. Bedanya ini tidak ada back substitution aja. Back substitution dengan ininya. Apabila ini bersama dengan ini tidak sama dengan. Nah, ini tidak ada juga. Itu bedanya. Gauss-Net dengan Gauss-Jordan. Pada bahasa pemrograman Python ini. Langsung saja kita arankan. Jumlahnya sama kan dengan soal itu. Sama semua. 3 variabel bebas. Kita masukkan ininya sama. Nilai posisi baris dan kolomnya ini sama. Jadi tinggal kita masukkan lagi sama dengan yang Gauss-Net tadi. Sama dengan 6. 1. X2-nya 2. X3-nya min 1. Sama dengan 2.
X1-nya 2, X2-nya 1, X3-nya 2, tambah dengan 10. Nah, maka dia akan didapatkan hasilnya ini. Ini adalah X1-nya S1, X2-nya 2, X3-nya 3. Nah, hasilnya sama kan? Jadi seperti itu, Gauss-Jordan. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, apabila kurang jelas mau dimaafkan karena kemampuan manusia ini pemahamannya. Nah, semakin ya untuk mendapatkan hasilnya bisa-bisa saja, untuk pengertiannya, pemahamannya cukup cukup ya super lah atau setara itu standarnya itu. Hanya sampai standar seperti itu aja. Ya, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang dapat diberikan ini dapat bermanfaat dan selamat pagi.